Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akmal Abdul Hasan Adrian. Selanjutnya ada Novaldi Almifari. Yang terakhir ada Rizky Syarsul Mubarok. Ingin mempresentasikan tentang laporan analisis etika dengan studi kasus bias gender dalam sistem rekrutmen Amazon. Pengantar bias gender dalam rekrutmen AI. Dilatar belakangi kecerdasan buatan telah merubah praktek perekrutan secara signifikan, mengotomatiskan proses seleksi kandidat, namun teknologi ini juga mewarisi bias dari data historis yang mengarah pada hasil yang diskriminatif, terutama terhadap kandidat perempuan. Pernyataan masalah. Sistem rekrutan AI seringkali mencerminkan dan melestarikan bias sosial yang ada, khususnya dalam representasi gender. Hal ini menimbulkan dilema etika tentang keadilan dan akuntabilitas keputusan rekrutan otomatis. Tujuannya, tujuan yang paling utama penelitian ini adalah menganalisis munculnya bias gender dalam sistem rekrutan AI, khususnya di Amazon. Selain itu, tujuannya adalah mengusulkan pedoman dan solusi etis untuk mengurangi bias tersebut di masa mendatang. Yang selanjutnya ada analisis kasus bias gender dalam sistem perekrutan Amazon. Yang dilatar belakangi oleh kasus pada tahun 2014, Amazon mengembangkan sistem perekrutan AI untuk menyederhanakan proses perekrutan. Akan tetapi, sistem tersebut menunjukkan bias terutama yang lebih memihak kandidat laki-laki karena data historis yang menunjukkan tenaga kerja yang didominasi laki-laki dalam peran teknis. Dan selanjutnya adalah pihak yang terlibat. Pihak utama meliputi Amazon sebagai pengembang dan operator sistem AI, pelamar kerja, terutama perempuan yang menghadapi diskriminasi, dan tim pengembang AI yang bertanggung jawab untuk menciptakan algoritma. Aktivitas dan ahli etika juga memakai peran penting dalam menganalisis bias ini. Selanjutnya ada kronologi peristiwa. Pada tahun 2014, Amazon mulai mengembangkan AI perekrutan. 2015, temuan tim internal menunjukkan adanya bias gender dalam sistem. Selanjutnya ada 2018, Amazon menghentikan program tersebut setelah mendapatkan perhatian media yang negatif yang menyoroti masalah etika yang serius. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Novaldi Almipari. Baik, selanjutnya ada isu-isu dalam teknologi informasi. Masalah utama muncul dari penggunaan data perekrutan historis yang tidak memiliki representasi keragaman gender. Kumpulan data yang tidak seimbang ini menyebabkan AI mereplikasi dan memperkuat bias yang ada alih-alih menghilangkannya, sehingga menimbulkan pertanyaan etika yang signifikan tentang keadilan AI. Selanjutnya ada dilema etika. Kasus ini menyoroti dilema etika seperti apakah AI yang bias harus diterapkan tanpa pengujian menyeluruh. Kasus ini mempertanyakan tanggung jawab bersama antara pengembang dan perusahaan dalam memastikan keputusan algoritmik yang adil. Analisis berdasarkan kode etik profesi. Perlakuan tidak adil terhadap pelamar melanggar prinsip keadilan dan transparansi yang diuraikan dalam kode profesi. Desain sistem AI tidak cukup menghormati standar etika yang ditetapkan oleh ACM dan IEEE, terutama terkait akuntabilitas.
Prinsip etika yang relevan. Prinsip etika utama meliputi keadilan, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Setiap prinsip yang dilanggar ketika sistem perekrutan lebih memihak satu jenis kelamin, sehingga merugikan hak kandidat perempuan untuk mendapatkan pertimbangan yang adil. Solusi yang direkomendasikan untuk mengurangi bias, penting untuk menerapkan audit independen terhadap sistem AI, memastikan representasi data yang beragam, dan melibatkan ahli etika dalam proses desain. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan transparansi dalam rekrutan. Selanjutnya ada dampak sosial dan moral. Konsekuensi sosial dari bias gender dalam AI termasuk melestarikan ketidaksetaraan di tempat kerja yang menyebabkan tenaga kerja kurang beragam. Hal ini dapat menghambat inovasi dan memperkuat stereotip yang berdampak buruk pada kemajuan masyarakat. Selanjutnya ada implikasi bias gender dalam AI. Bias gender dalam sistem perekrutan AI dapat merusak kepercayaan publik terhadap teknologi. Bias yang berkelanjutan dapat mengakibatkan diskriminasi sosial yang lebih luas, yang memengaruhi kemajuan karir dan peluang ekonomi perempuan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan teman saya, Isarul Mubarak. Selanjutnya adalah kesimpulan dan rekomendasi. Pada poin pertama adalah pentingnya standar etika yang jelas. Standar etika yang jelas merupakan salah satu faktor dasar untuk memastikan bahwa sistem AI yang dirancang dan diterapkan dengan cara yang adil dan setara. Standar ini harus menggambarkan bagaimana algoritma harus memperlakukan berbagai kelompok pengguna untuk mengurangi bias yang melekat pada algoritma tersebut, terutama dalam perekrutan karyawan atau kandidat tenaga kerja. Lalu selanjutnya adalah keterlibatan banyak pemangku kepentingan dalam membangun regulasi. Jadi kerangka regulasi harus melibatkan banyak pemangku kepentingan, termasuk pengembang, pembuat kebijakan, dan masyarakat yang terdampak untuk menciptakan tata kelola AI yang seimbang. Juga pendekatan kolektif untuk memastikan berbagai perspektif dipertimbangkan yang meningkatkan akuntabilitas dan keadilan sosial. Lalu harus juga memberikan pendidikan, juga kesadaran untuk pengembang dan pengguna AI itu. Mendidik pengembang tentang pertimbangan etika dalam AI juga sangat penting. Program pelatihan harus mencakup modul tentang mengidentifikasi dan menangani bias dalam algoritma. Juga memastikan bahwa teknologi yang mereka buat dengan mempertimbangkan kesetaraan bagi pengguna AI tersebut. Selanjutnya adalah pendekatan pengembang teknologi yang transparan. Transparan Transparansi dalam sistem AI juga menumbuhkan kepercayaan di antara pengguna itu sendiri. Baik itu organisasi harus. Selanjutnya adalah pendekatan pengembangan teknologi transparan. Transparansi dalam sistem AI juga menumbuhkan kepercayaan di antara pengguna. Organisasi juga harus mengomunikasikan dengan jelas cara kerja algoritma yang mereka buat, merinci sumber data dan proses pengambilan keputusannya untuk menghindari persepsi
bias dan ketidakadilan ke depannya. Lalu selanjutnya adalah pengembangan teknologi penilaian mandiri. Mengembangkan alat penilaian mandiri dalam sistem AI juga memungkinkan evaluasi berkelanjutan atas kewajaran dan bias dari AI tersebut. Alat-alat ini dapat secara adaptif belajar dalam hasil untuk meningkatkan proses pengambilan keputusan yang ditanamkan dalam teknologi atau algoritma yang dibuat. Baik, masuk pada poin masa depan AI yang etis dan inklusif. Masa depan AI juga bergantung pada prinsip desain inklusif yang mengutamakan keadilan dan akuntabilitas. Membangun tim yang beragam dalam pengembangan AI dapat membantu menciptakan teknologi yang sesuai dengan dan melayani semua segmen masalah masyarakat. Selanjutnya adalah pentingnya tanggung jawab sosial dalam pengembangan teknologi. Pengembangan teknologi juga perlu mengedepankan tanggung jawab sosial sebagai bagian dari misi dengan memprioritaskan kesejahteraan pengguna dan masyarakat. Pengembang dapat menumbuhkan rasa percaya dan meningkatkan dampak positif teknologi terhadap masyarakat. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.